Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Qala ta'ala fi suratul mu'minun, surat 23 ayat 71. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Halo, siapa? A'udzu billahi. Napa? Kaen. Ini nangane orkes-orkes iki. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. Surat 23 ayat 71. Ketemu sampean? 23 71. Loh, kok enak ini? Halo, satu kok mati dewe? Ini orkes-orkes ini. Lah ini kok kena? Karoto kena lho, ini karoto iki. Ini baterai ini. Mbok menawa. Nggih. Halo, satu. Tahu dia lho nggih. Kayaknya kelplas. Adik gak enak yo iku ne sing kan. Ya. Saya ketemu sampean, ketemu sama baca dulu. Surat Al-Mu'minun ayat 71. Walau ittabal haqqu ahwa'ahum. Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu. Ya, sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, ikhwan akhwat rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita masih diberikan Allah panjang umur sampai hari ini. Di samping diberikan kesehatan, ya, karena panjang umur dan sehat ini yang oleh Rasulullah SAW dinyatakan ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Jadi ada dua nikmat yang kebanyakan manusia dirugikan karena dua nikmat. Satu as-sihah, yang dua al-faragh. Satu adalah kesehatan, yang kedua adalah kesempatan. Karena istilah bahasa Arab ya, umur itu ibarat modal. Ada pepatah Arab mengatakan ingkana umruka ra'sul mal. Kalau memang umurmu adalah modalmu, fakhtaris ala ghairi manfaat. Pelihara, jangan sampai digunakan kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, karena modal ini mahal, Pak. Modal hari ini tidak ada, kita tidak bisa berbuat. Yang kedua kesehatan. Kita kalau nggak sehat, nggak datang. Ya, nah inilah dua nikmat yang kebanyakan manusia itu memang dirugikan karena dua nikmat ini. Yang kita supaya tidak rugi, waktu harus kita optimalkan semaksimal mungkin. Kalau istilah bahasa Rasulullah SAW bersabda, min husni islamin mar'i tarkuhu malayani. Jadi termasuk muslim yang baik itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi hal yang tidak bermanfaat harus kita tinggalkan. Itu muslim yang baik. Ya,
itulah mestinya seharusnya kita lah. Untuk supaya tidak rugi, maka seluruh nikmat ini harus kita sambut dengan syukur. Dan syukur sebagaimana yang sering saya sampaikan, ada 3 unsur yang harus menyatu dalam praktek syukur itu. 1, asyukru bil lisan. Syukur dengan lisan itu kata Rasulullah SAW, ra'sus syukri alhamdulillah. Jadi pangkal syukur pertama menyatakan alhamdulillah. Ini alhamdulillah ini bahasa nasional. Masih gak sembahyang alhamdulillah. Kristen ya alhamdulillah. Lo si tahu pula Kristen. Lo alhamdulillah saya Kristiani tapi alhamdulillah. Jadi bahasa nasional. Cuma ada ilmunya dan tidak itu beda. Saya katakan, wong ada ilmunya. Kalau bisa menyatakan alhamdulillah, ada 2 sikap yang harus dia miliki. 1, jangan cari pujian. Hidup ini jangan cari pujian, karena bukan milik kita. Ya, nah, jangan cari pujian. Apapun yang kita lakukan, lakukan semata-mata karena Allah. Gak usah dipuji. Dipuji gamel duwe. Yang kedua adalah, ya, sikap yang kedua itu apa? Kalau dicemooh orang, biar diem saja. Tiru Rasulullah SAW. Rasulullah ini dilokno meneng. Sampeyan tanya orang-orang. Sampeyan lihat orang dilokno meneng ae, sampeyan gak ngreken sing dilokno meneng ae kira-kira. Sing sora sapa? Sing ilokno pegel. Ono wong dilokno meneng tok. Lho, kalau sampean maca dibaan mesti ada wa in husima yasmut walam yujawib. Rasulullah itu nek dipadoni diem. Gak ngreken. Ya. Gak ngreken. Pernah kalau berangkat sholat itu didoni wong. Didoni berangkat sholat. Tapi pada satu waktu akhirnya sing didoni rupanya sakit. Nah Rasulullah berkunjung disambangi. Nek kita nek didoni kan marang loro ya, wapok kan. Lho ndak. Rasulullah malah dicari. Kenapa? Sakit. Sakit Rasulullah. Parani. Ya itu marah diwara. Ya saya doakan kamu sembuh. Moro-moro sadat ae. Burung gak ngilokno. Nah, jadi kalau kita itu cuma orang, ya gak usah anu lah. Jawab, orang kalau hidup di muka bumi ini adalah kita tidak mencari apa, hanya cari ridho Allah. Jadi sebagaimana semboyan yang pernah saya sampaikan, Allahu apa? Allahu wayatuna, ar-rasulu qudwatuna, al-Qur'anu dusturuna. Terus yang 4, al-jihadu sabiluna, al-mautu fi sabilillah asma'amanya. Apal Pancasila, apal masuk ke apa? Ya. Kan harus begitu. Saya kan kalau ada apa barusan ini sing orang nomor 1 Indonesia mengatakan, ya kalau nanti ngundang apa ngelompokno ibu-ibu dari Polri, ibu-ibu dari TNI, ya silakan. Tapi kalau nanti ngundang jangan ngundang Islam radikal, itu malah rame. Ya, malah rame malah. Sing muni yo kono nek wong kene sing muni gak krasa, tapi nek nomor 1 sak Indonesia muni. Jadi ya umum. Akhirnya disusul oleh kemarin. Ya Pak, Saifuddin Ibrahim. Wong Kristen. Ya, minta supaya 300 ayat kepada Menteri Agama untuk dihapus. Karena apa? Ini adalah termasuk apa? Ini adalah sumber radikalnya ini, 300 ayat ini. Ya, jenenge cocok, gak cocok jenenge. Jenenge kan Saifuddin Ibrahim. Ya, tapi kelakuannya itu tadi. Tapi justru dari PGI itu sing malah kayak santri, potongannya kayak santri, kopi alinci, panung. Itu bantah. Ya kamu sudah orang jangan ikut terprovokasi ucapan begini. Ya, tapi ini memang fakta apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW terjadi betul sekarang. Sekarang sampean bayang no, Kristen di Indonesia berapa persen sih? Kalau katakan Islam 80%, berarti Kristen berapa? Gak ada lah, turun
Hindu, Buddha, Konghucu. Kan berapa persen? Paling 12% ya paling. 12% wani muni ngono ada. Iya kondalan nemen. Ya. Apa? Nah iya, Daniel 50%. Padahal waktu saya kuliah pertama di Surabaya di Masjid Al-Falah, itu Masjid Al-Falah kan tulisan kristenisasi di Indonesia akan membuat 50 tahun Kristen di Indonesia menjadi mayoritas. Caranya dua. Satu, generasi pemudanya itu harus bisa menggait pemudi-pemudi Islam. Satu. Yang kedua dibalik. Itu tulisan di Masjid Al-Falah tahun 71 saya waktu kuliah di sana. Wah ini programnya namanya gak apa-apa. Ya, nah tapi itu silakan. Memang mereka punya misi, lah misi mereka ya seperti itulah. Makanya kalau Al-Baqarah ayat 120 itu mengatakan seperti itu, ini kan kalau kita bahasa sekarang kira-kira ini gak lido lho ngono. Apa gak lido itu? Loh gak temen. Artinya kan kalau ada ayat walantar do angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, itu terbukti betul. Jadi Yahudi Nasrani nggak ridho sampai kamu mengikuti mereka. Itu kan tuntutan itu. Negara Indonesia ini sudah banyak mengikuti Yahudi Nasrani. Ya, kan di Al-Baqarah 120. Jadi Al-Baqarah 120 pendeta siapa saja seluruh dunia itu mesti hafal. Soalnya program. Ya, jadi masukkan program mereka. Ya apa carane orang Islam katut. Liwatnya ya sehalus-halusnya. Ini ngadakno hari ulang tahun, melok wes. Wong Islam kan banyak yang ikut. Ulang tahun ini banyak wong Islam ikut itu. Banyak. Lagi gak ngerti. Padahal Rasulullah SAW mengingatkan, la tattabi'anna sunana man kana qablakum hadzal kidzah bil kidzah. Sibran bi sibrin. Kamu nanti pasti akan mengikuti budaya orang-orang sebelum kamu. Ya, hadzal kidzah bi kidzah. Sejengkal demi sejengkal. Sibran bi sibrin. Hatta law dakhalu hudda jubbin. Sampai kalau mereka yang kamu ikuti masuk liang biawak, la dakhaltumu, kamu ikut masuk juga. Sahabat tanya, aminal Yahud wa Nasara ya Rasul? Apakah yang kau maksud Yahudi dan Nasrani? Faman, siapa lagi bukan mereka? Ya sudah, banyak orang Islam mulai katut hari ulang tahun. Ya, kalau tangga saya ada hari ulang tahun, aja ada ngeteri aku gak ilok, ya begini. Lu tangga gak ngerti wong SD anaknya cek TK ulang tahun, mari ngono gawe jajan-jajan dikekno tangga-tangga ini. Saya terus terang nolak saja. Cek gak kulino. Ya, wong salah gak diterusno, harus direm. Ya. Nah, ini ya. Jadi sikap pertama alhamdulillah tadi apa berarti kalau dipuji orang, kita ndak usah cari pujian karena hidup ndak cari pujian. Gamelan duwe, kita itu kaya juru parkir ngene lah. Ono motor api leren, masih diluk ya 5.000. Kita esuk sampai sore motor api gak joko-joko yang kok tetep 5.000. Enggak boleh duwe. Gak susah kita fungsi nyengkrik. Bukan karena bukan milik kita. Ya. Nah, ini sikap alhamdulillah lahir dua. Jadi dilokno wong menengah. Tapi kalau agama cece. Ya, kalau agama diganggu loh, lam yakum ahadun li ghadabi. Tidak ada seorang yang berani ya mencegah kemarahan Rasul pada saat agama diganggu. Loh, ini agama. Iki kuali, ini agama diganggu, tenang. Ini awak diganggu, muring-muring. Ini termasuk, ada termasuk apa sih? Ya, wong kate ngaji diwarah ngono kok muring-muring. Sampeyan nggo Quran ngaji tau mondok aku. Lho. Dadi makmu gak jelas masuk ngono. Kan dalam surat Furqan ayat 63 kan sikapnya itu harus kita seperti itu. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nah, terus ada sifatnya walladzina yabituna li rabbihim sujjatan wa qiyama walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Furqan itu surat 25. Ayatnya 63, 64, 65, 66.
dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, itu berdoa maksudnya. Jauhkan azab jahanam dari kami. Sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. Oh, jadi di situ Pak ya, ada kata-kata wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Jadi ibadur rahman itu hamba Allah yang Maha Pengasih. Itu kalau berjalan di muka bumi adalah tidak sombong, rendah hati. Rendah hati apa rendah diri? Rendah hati ya. Kalau disapa oleh orang-orang bodoh, mau kemana sama Mas? Mau Quran bareng padahal sewantri temenan naik. Ya, dia menjawab, yes tungano aku tadi santri. Ngono ae gak bisa enak sih. Masa dijawab, timbang awakmu gak jelas santri gak ojo. Itu gila. Dan dia tiap malam mesti selalu menghabiskan waktunya untuk sujud dan berdiri untuk Allah. Dalam doa-doanya mereka tidak lepas meninggalkan Rabbana srif anna adzab jahannam, ya Allah jauhkan kami dari siksa jahanam. Karena ini jahanam karena ada dasarnya luar biasa. Ya, itu seperti itu. Nah, inilah jadi ucapan alhamdulillah yang punya makna dan yang mengucapkan ada ilmunya, dua sikap itu yang dimiliki. Ya, nanti puji orang ya, berarti apa? Balekno nang sing duwe. Kembalikan kepada Allah. Ya, kalau dicela orang, ya sabar aja lah. Ya, itu adalah sikap orang-orang ibadur rahman. Kemudian yang kedua, syukur dengan jinan itu adalah meyakini semua nikmat itu milik dia, milik Allah. Kan tidak ada nikmat yang bukan milik Allah. Surat apa Pak? Lali. Surat Nahl 53. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tsumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Surat 16. Lima tiga. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah datangnya. Ya. Dan bila kamu ditimpa oleh kemudaratan, maka hanya kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Ya, jadi kita yakin betul bahwa seluruh nikmat milik dia. Nah, karena ini ada dititipkan sementara kepada kita, nanti di akhirat diminta tanggung jawab. Summa latus alunna yauma idzin. Nah, ini harus kita siapkan. Nah, kita siapkan apa? Jawabannya. Ya. Jadi yakinlah seluruh nikmat adalah titipan Allah. Tinggal kita syukuri apa enggak. Kalau kita syukur, kita manfaatkan sesuai dengan apa yang dimaui oleh Allah. Itu bersyukur begitu. Ya, kasih lesan, lesannya harus bicara yang benar. Ya, kalau dikasih mata, gak jelalatan, gak sandelok-ndelok. Mana yang boleh, mana tidak boleh. Itu orang-orang syukur. Jadi syukur unsur tiga, jadi satu lesan, hati dan perbuatan. Perbuatan ini adalah seluruh aktivitas kita harus Qurani. Maksudnya semua kegiatan kita harus mengikuti Al-Quran. Karena di Quran ini tidak ada satupun yang tidak ada yang terlupakan dalam Al-Quran ini. Coba kita lihat surat 6 ayat 38. Ya. Jadi apa saja ini, semua mesti tersentuh nilai Quran, baik langsung maupun tidak langsung. Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat juga seperti kamu. Tiadalah kami alpakan sesuatu pun di dalam Alkitab. Ya. Kemudian kepada Tuhan mula mereka dihimpunkan. Jadi tidak ada satupun yang dialpakan oleh Allah dalam Al-Quran. Artinya kita orang muslim ini hidupnya menurut Quran betul. Ya, menurut Quran itu ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Yang langsung berarti ya Al-Quran betul.
Dalil di Quran. Ada yang campuran, ada yang langsung, ada tidak langsung. Yang tidak langsung dari Al-Quran itu dari penjelasan Rasulullah SAW yang tertulis dalam surat 16 ayat 44. Ya. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaikal kitab wa anzalna ilaikal dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Keterangan-keterangan, mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, ya, dan supaya mereka memikirkan. Ya. Ini mesti ada yang jelaskan Rasul. Seperti keluar dari rumah, itu kalau tidak ada hadis Rasul gak bisa kita muni. Coba keluar dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Begitu langsung naik sepeda motor, Quran sudah, Zukhruf ayat 13. Kan Quran itu, subhanalladzi sakhkhara lana hadza, itu mesti itu. Atau nanti di surat Hud ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim, mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Ya. Kalau di surat Zukhruf itu ayat 13 14. Itu kan berarti langsung Al-Quran. Cari surat apa sampai? Surat 43. Surat 43 ayat 13 14. Supaya kamu duduk di atas punggungnya, kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya. Ya. Dan supaya kamu mengucapkan Subhanallah. Maha suci Tuhan yang telah menundukkan semua ini bagi kamu, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Ya. Ini kan terus satu lagi. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Nah, jadi kita setiap naik kendaraan mesti begitu. Ya, ditambah atau di surat Hud ayat 41. Surat 11 ayat 41. Dan Nuh berkata, naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar, ya, dan berlabuhnya. Ya, itu kan doanya Nabi Nuh waktu naik kapal, bismillahirrahmanirrahim, mursa inna rabbil ghafur. Jadi sekarang ya alhamdulillah kalau ada pesawat jatuh, jadi gak usah golekin kotak hitam di Quran aja. Soalnya kotak hitam itu kalau baterainya itu mati, tidak bisa dianalisa. Tidak bisa. Masuk ke Amerika gak bisa. Nah, pas ada pesawat misalnya baterainya mati terus kecelakaan. Sampai buka kotak hitam. Sak bulan gak mari itu. Tapi dibuka surat 67 ayat 19 gampang. Apa surat? Surat 67 ayat 19. Awalam yarau ila tayri fawqahum saffatin wa yaqbid. Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Ya. Tidak ada yang menahannya di udara selain yang Maha Pemurah. Ya, loh. Sesungguhnya Dia Maha melihat segala sesuatu. Nah, sekarang saya tanya, canggih mana pesawat sampai burung? Pesawat ini bisa ndaplang tok ini. Ya. Ketawi-ketawi gak iso. Nek burung. Kok iso ndak jatuh? Allah mengatakan ma yumsikuhunna illa rahman. Tidak ada yang bisa menahan burung waktu terbang illa rahman. Kenapa ar-Rahman? Kok tidak ar-Rahim? Karena maknanya beda. Nek Rahman itu ya kafir oleh, gak kafir oleh. Coba pesawat ini yang nahan kan Rahman. Apa pesawatnya orang iman semua? Enggak, banyak orang kafir ya. Tapi ditahan oleh Allah. Ya, makanya di surat 16 ayat 79 itu burung pun ya ditahan. Siapa yang nahan? Allah.
Ma yumsikuna illallah. Ya. Surat 16 ayat 79. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dimuliakan terbang di angkasa bebas? Ya. Tidak ada yang menahannya selain daripada Allah. Ya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang beriman. Nah ini lihat ini peristiwa Sukhoi jatuh di Gunung Salak dulu. Ongkat nyar itu masih baru. Kata dipromosinya akan dibeli di Indonesia. Terus digawe wis logur dhisik. Itu tidak ada yang menahan, berarti Allah tidak nahan waktu itu. Karena Ar-Rahman tidak nahan. Ya, padahal Ar-Rahman itu adalah yang kafir ya oleh, sehingga kafir ya oleh. Ya. Sehingga tahun 75 ada teman saya kuliah di IAIN dulu dari militer itu ikut jadi pramugari. Pramugari waktu itu jatuh di Kolombo, seluruhnya lunas wis, pesawatnya gano, wonge mati kabeh. Nah, setelah itu terjadi baru di Departemen Agama ada penelitian kenapa ini akhirnya orang-orang haji itu setiap naik pesawat mesti diajarkan subhanalladzi sakhkhara lana hadza ma kunna la muqri wa inna rabbina marun bismillahirrahmanirrahim. Itu alhamdulillah mulai 75 sampai sekarang tidak ada pesawat jatuh, pesawat haji jatuh. Nah, jadi caranya lihat di Al-Qur'an. Ya, neng ngene kodak suwe memang. Nah, terus saya koreng ngarani, sing salah sapa? Pilot. Pilotnya salah. Numpak motor mulu, Gusti Allah sing nahan gak ngomong blas. Mesti dipermisi subhanallah. Nah ini gak permisi roto ya itu. Itu gak usah kotak hitam, cukup teko Quran ae. Nah sekarang kalau sampean hidup di Qurani, ya keluar dari rumah bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula quwata illa billah. Ini Rasulullah yang mengatakan. Begitu naik kendaraan Al-Qur'an. Begitu berada dalam kendaraan surat 58 ayat 7. Itu harus terus. Coba surat 58 ayat 7 sampai enggak terus merasa perasaan begitu. Ya, surat 58 Mujadilah ayat 7. Alam taro. Ya. Apa? Tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Ya. Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan dialah yang keempatnya. Yes. Dan tiada pembicaraan antara 5 orang, melainkan dialah yang keenamnya. Ya. Dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Ya. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Yes. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi sampai naik kendaraan sampai tempat yang dituju, perasaan diawasi Allah itu tidak bisa hilang. 2 orang Allah ketiga, 1 orang Allah kedua, 5 orang Allah ke-6. Jadi selalu disertai Allah. Ya, itu kan. Tapi kan Gusti Allah gak mau nyadet. Senyadet nol dewe. Ya, itu kan terus diawasi Allah lah. Itulah perasaan orang beriman. Jadi orang beriman kalau istilah orang sufi, orang yang seperti itu sikapnya merasa diawasi Allah di mana-mana, itu namanya muraqabatullah. Merasa diawasi Allah. Kalau orang merasa diawasi Allah ini insya Allah selamat. Sing bare gak sama, harus mongso gak diawasi Allah. Mesti sampai KPK. Akhirnya jadi OTT. Ya, jadinya gitu. Nah, sejak kita itu orang bersyukur dengan perbuatan itu seluruh aktivitas kita harus sesuai dengan Al-Qur'an. Kemana-mana harus begitu. Ya, nah itu insya Allah selamat. Serah nopo-nopo ya aman. Ya, tapi kalau tidak diserah gak punya keyakinan itu, kumpul gak ono rek. Rek karonan rek, karonan sampean. Terus yang ketiga siapa? Kan mesti itu. Yang ketiga itu Allah lah. Allah yang masuk gak nyadet. Ya gak nyadet memang Allah, tapi sing nyadet kan surat 50 ayat 18. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya, surat 50 ayat 18.
itu terus catatannya di mana? Murid saya tak takoni, rapotmu ngono di wali kelas, Pak. Iki rapot guys sekolah-sekolah iku. Kayak mulai nang akhirat itu lho rapotnya nang ndi? Nah, itu di surat 17 ayat 13 14. Ya, wa kullu insanin anzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Iqra kitabaka kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Ayat 13. Wa kullu insanin, dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Ya, terus Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. terus suruh Bacalah baca. kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu. Nah, jadi ini keyakinan seperti ini, Pak. Inilah karakter. Jadi tabiat orang mukmin seperti itu. Jadi numpak ngono mesti Quran. Mosok Quran padahal wong Arab lho. Quran bukan wong Arab, Pak. Bahasanya Arab. Cuma Quran milik Allah sebenarnya kan begitu. Ya, jadi kalau orang punya keyakinan begitu, Pak, insya Allah selamat. Sekolah-sekolah ya, sekolah punya keyakinan gitu, enak kan orang nurun. Ya, kan banyak orang nurun anak sekolah ya. Makanya saya wis kapok gak mulang ya. Loh, saya 38 ngajar di STM itu ya. Wis prei gak ngajar. Anu Bah sampean terus gak bisa. Aku wis prei gak ngaji ngono. Sebab ngaji di sekolah itu akhirnya ngarang biji. Ditentukan oleh apa? KKM, ketentuan kelulusan minimal. Jadi agama dipasang. Ya, makanya kalau saya ngeher anak, gak tahu saya kasih tulisan. Her kayak tulisan, digarap kantor, percuma. Nurun ae. Kono jamaah ngene masjid Pak Soleh kan. Seminggu subuh. Jauh Pak rumah saya. Endi sih? Ngoro, Pak. Ngoro kecamatan ndi? Nggih, melok Mojokerto. Wis gak apa bukan sekolahmu nang ndi sih? SM Trisakti ya sik ae wis. Teko ae ngono. Ya teko temenan. Wong tuane matur nuwun jare. Matur nuwun Pak, alhamdulillah. Kula gugat teko omah gak mentas sampean gugat teko ketimbang mentas. Lah gak mentas apa gak tak biji. Jadi kalau saya itu rugi tak parah. Saya antarkan kamu ngukum seminggu itu rugi. Rugi apa? Wong situ paling enggak banyune 3 liter. Ya, itu 3 liter itu. Arek 80 her piro iku? Rugi aja nih. Lho tapi jare ngene. Mboten enten Pak Sidoarjo sekolah ngene. Gak ono aja ngene. Golek sak Indonesia gak ono. Saya kan pendidikan, karena pendidikan itu mesti perilaku. Saya ngerti apa nek subuh kok gugane angel, wis ngerti aku. Ya, soalnya apa? Setane wis ngekek rambu-rambu. Karena Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, ya gitu syaitan ala qafi'ati ahadikum salasa uqatin. Jadi setan itu membuat ikatan 3 ikatan di rambutnya setiap orang pada waktu tidur. Jadi pada waktu tidur itu setan bundeli 3 bundelan. Jangan berpikir rambutku ndek gak iso, gak iso ngono. Masih ndek setan gampang bundelin. Lah, setiap bundelan ada tulisan numu lailatan tawila. Tidur semalam suntuk. 3-3-nya itu. Nah, ini kalau orang nggak ngerti agama betul, ya betangi ya. Ana alarmmu nih, pateni alarm medok terusan. Sajane kan itu ya, kata Nabi wa idza staiqadha, kalau dia bangun ya, wa dzakarallah, ingat Allah, alhamdulillah li ahyani ba'da ma amatani. In khalat uqdatun, lepas satu ikatan. Ya. Terus summa idza tawaddu, kemudian dia ambil air wudu, in khalat. Satu lagi lepas. Summa idza shalat, kemudian salat, lah lepas lagi. Begitu lepas 3 ikatan ini, apa kata Nabi? Fa asbaha thayyiban nafsi. Pagi hari jiwanya baik, nasyaton, semangat. Wa illa kalau ndak ada ngono, esok jara sarasana. Ya, buktinya anak sekolah itu. Coba sampai tahu pernah ngajar di sekolah. Guru-guru mesti, ayo coba anak-anak sebelum pelajaran siapkan dulu. Ada nyiapno. Siap duduk di tempat, siap gerak. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa untuk agama keyakinan masing-masing. Berdoa mulai.
Mari berdoa mulai ndelosor janggute dekek bangku. Tak war kamu iki Cik. Bundelane ana, bundelan apa Pak? Ya bundelan setan. Mau sekolah kok ngono. Ya, berarti enggak semangat. Itu ada ilmunya. Kalau enggak punya ilmu nih orang enggak bisa. Ya, makanya bangun malam itu harus orang-orang yang memang punya ilmunya. Ya, punya ilmu dan jihad. Udah ya, saya kembali kepada ini. Jadi syukur dengan perbuatan berarti aktivitas kita itu harus Qur'ani. Baik langsung mungkin dari Al-Quran atau tidak langsung lewat hadis. Tidak ada yang tidak tersentuh oleh nilai Al-Quran, mesti tersentuh. Ya, kita berdagang, tujuannya kemana? Surabaya. Coba Surabaya nanti tujuannya apa? Nah, dilihat, dijak koncone, engko ono kono-kone kapal-kapal cilik itu biasanya teko luar, teko Malaysia itu biasanya gak kena pajak-pajak anu. Sampean mau, nah, berarti nyalai An-Nisa 100. Jadi nyalai An-Nisa 100. Dijak itu harus jalan Allah. Ya. Harus jalan Allah. Kalau tidak jalan Allah tidak bisa. Inilah jadi hidup muslim itu Qur'ani. Apa ayat 100? An-Nisa. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi hijrah itu ada petunjuknya. Hijrah itu fisabilillah, jangan fisabilillah seton. Dijak jange curang gelemai. Iku jenenge nyalai. Ya. Nah, inilah. Jadi saya katakan orang muslim harus hidup Qur'ani. Itu sebagai rasa syukur kita kepada Allah seperti itu. Ya. Kalau begitu insya Allah ditolong oleh Allah. Ya. Nah, terus yang pertama saya juga mengingatkan tadi ayat saya baca surat Al-Mu'minun ayat 71 kira-kira ayat apa itu? Tadi deh yang aman baca. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardh. Ya, apa tadi? Dan sesungguhnya kami benar-benar menyeru mereka kepada jalan yang lurus. Keliru sampai 71 kok. Al-Mu'minun 71. Al-Mu'minun itu sudah 23. Walau ittaba'al haqqu. Yang pertama tadi. Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu. Sampai ditanya kebanggaan ini apa? Itu kan ayatnya begini. Ini ayat kaitannya dengan puasa, Pak. Kalau seandainya kebenaran nurut nafsu manusia, hancur alam semesta ini. Artinya apa? Rusaknya alam ini karena ketidakmampuan manusia dalam mengendalikan nafsu. Makanya nanti jawabannya tanggal 2 April insya Allah. Ya itu jawabannya. Soalnya ini poso rusak. Itu Allah mengatakan sebenarnya kami mendatangkan mereka kebanggaan mereka apa? Al-Quran. Sayang mereka berpaling dari Al-Quran. Makanya nanti kalau kewajiban Ramadan adalah kewajiban untuk supaya umat ini bisa dikembalikan kepada bimbingan Al-Quran. Jadi intinya situ. Ramadan turunnya Al-Quran. Nanti di situ ada Lailatul Qadar. Nanti di situ ada pelatihan supaya kita itu jangan sampai nafsu kita itu mengikuti. Sebab karena Rasulullah SAW bersabda, laisa minna Rasulullah SAW bersabda ini ya ini saya lupa apa hadisnya saya lupa. Jadi ini la yu'minu ahadukum. Jadi hadisnya begini, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa taba'an lima ji'tu bi. Jadi seseorang belum pantas dikatakan beriman sehingga hawa nafsunya tunduk kepada apa yang aku bawa. Yang dibawa Nabi apa?
Al-Quran. Jadi Ramadan ini adalah peluang untuk mengembalikan umat kepada bimbingan Al-Quran. Karena selama ini Pak, rupanya umat ini meninggalkan Al-Quran. Saya kan sudah berulang kali, kira-kira ada setahun ini mesti saya ngomong ini. Wong adik gak gelem Quran. Soro wis. Jadi orang kalau sudah jauh dari Al-Quran, karena saya menyampaikan dalam praktek kehidupan, sampean banding yang ngaji hari ini dengan Jumatan kira-kira banyak mana Pak? Angka Jumatan. Berarti gak seneng Quran. Ya. Nah, saya kan sampaikan di surat apa? 43 ya, ayat 78. Ya. Laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Ya, laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Apa? Sesungguhnya kami benar-benar telah membawa kebenaran kepada kamu, tetapi kebanyakan di antara kamu benci kepada kebenaran itu. Loh, jadi kum ini hitopnya jadi kepada orang iman. Gak seneng Quran. Wis gak seneng campur gak ngreken. Iya. Kalau sampean mun gak ngreken ayatnya apa dulu? Wis gak seneng campur gak ngreken. Gak enak iki ngono iki. Ya, surat apa, Bro? Golek catatan, wis timbang golek catatan sampean anu wae. Surat Furqan ya, ayat 30. Wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Surat 25 ayat 30. Berkatalah Rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini suatu yang tidak diajukan. Apa gak diajukan nih? Gak ngreken, wis suruh ngaji Quran gak nggo Quran. Apa cul-culan ini biasanya hafal? Loh lah ya. Lah ini lho, sampeyan niku wis seru kalau ngundang saya mesti ngaji Quran saya. Quran hadis ya. Kalau enggak ada dalil saya gak ngomong. Iya. Nah ini kan benar bahwa qala Rasulullah Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasulullah berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya umatku, kaumku menjadikan Al-Qur'an mahjur, dijerai, ditinggalkan, gak direken. Lunga HP-ne kari. Balik. Ngaji Quran HP-ne Qur'ane kari. Terusan. Makanya kok kon golek karo. Ya, lah ini kan gak ngreken. Lah wis gak ngreken Quran, gak seneng Quran, hukumannya di dunia saja sudah bisa lihat. Surat 43, 36, 37. Surat 43 itu hukumannya donya itu. Belum akhirat. Surat 43 ayat 36, 37. Wa may ya'shu an dzikrir rahman. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah Al-Quran, kami adakan baginya setan yang menyesatkan. Maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertai. Jadi setan itulah yang menjadi koronanya. Ayo, korina itu, konceplek. Terus ayat. Dan sesungguhnya setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar. Tapi rumongsone oleh petunjuk. Dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Loh ini dituturi kena apa enggak ini? Jadi orang kalau sudah jauh dari Al-Quran, Allah menentukan setan sebagai korinnya, sebagai teman pleke, konco plek korina itu. Ya, lah kalau sudah korinnya setan, wa innahum yasudduna anis sabil. Sesungguhnya setan menghalangi mereka dari jalan benar, tapi wa yaksabuna annahum muhtadun. Mereka mengira bahwa mereka berada dalam petunjuk. Gak kena dituturi. Ya, kan gak kena dituturi gitu. Ya, mestinya orang beriman itu Pak ya. Kita lihat misalnya Al-Anfal ayat 2, ayat 3, ayat 4. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya, itu sampai 3 ayat itu. 2, 3, 4. Surat ya apa? Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar
diwacana Quran tambah imannya. Terus yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki atau nikmat yang mulia. Itu kan janji Allah gitu. Jadi orang mukmin itu adalah apabila disebut asma Allah gemetar hatinya. Tapi kalau dibacakan ayat semakin tambah imannya. Iki gak dibacakan ayat tambah nyingkir. Saya itu kadang-kadang tak singgung ini dari bolak-balik. Mbok iku aku sendiri lho. Ngilingna sampean cek selamat ana akhirat. Duduk aku ngene cek blahi gak cek selamat. Ya, mesti kan begitu. Wong dilene ambek Quran gak gelem. Ya, dilene Quran malah kayak surat apa? Surat 74 Al-Mudatsir ayat 49 50 51. Fama lahum an tadhkirati mu'ridin ka'annahum humurum mustamfirah farrat min qaswarah. Gak enak itu. Sentilane Quran gua enak. Suratnya 74 Al-Mudatsir. Ayatnya 49 50 51. Mengapa orang-orang kafir? Mengapa mereka orang-orang kafir berpaling dari peringatan Allah? Loh, sampai Al-Quran kok nyingkrih apa boleh? Terus? Seakan-akan mereka itu keledai liar yang lari terkejut. Oh, seakan-akan mereka keledai liar yang lari terkejut. Gara-gara apa? Lari dari singa. Oh, keciprat ngono. Mas baca Al-Quran moro. Iki to, baca Al-Quran keciprat. Ngene njaluk mlebu swarga iki apa? Ya, jadi tidak mungkin, Pak. Makanya saya kemana-mana, marilah kembali kepada Al-Quran. Sebab itu di dunia wis dikancani setan, kancani setan kan sama dengan surat Kahfi 57. Dituturi gak ngreken. Waman adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih. Ya, surat 18 ayat 57. Mesti kuno terjemahan dan siapakah yang lebih zalim? Ya, apa? Daripada orang-orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat dari Tuhan. Terus? Lalu dia berpaling darinya. Terus? Dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Gak kelem evaluasi. Terus? Sesungguhnya kami telah meletakkan tutup di atas hati mereka. Ya gak paham. Terus? Sehingga mereka tidak memahaminya. Terus? Dan kami letakkan pula subatan di telinga mereka. Terus? Dan kendati pun kamu menyeru mereka Kepada petunjuk niscaya. Niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk selama-lamanya. Nauzubillah. Gak enak ngono. Dilene Quran wis gak nyidik-nyidik, mesti dilene Quran tambah nyidik. Kapan-kapan ngaji gak nggawa, kalau sampe ngaji sampean nggawa. Loh, kalian enggak bawa kan saya, oh sampai nunjuk iki iso lah kan ngono to. Nah ini dunia saya sudah apa? Dan banyak orang nanti di akhirat di dunia ini perasaannya seperti ini. Wis salat, wis poso, wis haji. Tapi coba sama baca di surat Kahfi ayat 103, 104, 105. Qul hal unabbiukum bil aksarina amala. Surat 18 ayat 103, 104, 105. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Siapa mereka yang paling merugi? Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini. Terus? Sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Rumongsone. Terus? Mereka itu orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka. Ya, terus? Dan kufur terhadap perjumpaan dengan Dia. Ya, terus? Maka hapuslah amalan-amalan mereka. Ya. Dan kami tidak mengadakan suatu penimbangan bagi amalan mereka pada hari kiamat. Ya, gak rugi. Lho gak rugi, tapi rumongsone baik. Karena apa? Kufur kepada ayat. Maksudnya kufur itu apa? Ayatnya sih percaya itu firman Allah, tapi tidak digunakan sebagaimana mestinya. Karena fungsi Al-Quran kan petunjuk.
Kalau fungsi Al-Quran petunjuk, apa katanya? Raih cinta Allah dengan 5 T. Apa? Raih cinta Allah dengan 5 T. Al-Quran dengan 5 T. Tilawah, terjemah, terpahami, tadaburi, teramalkan. Katanya Suara Muslim Surabaya. Biasanya gitu ya. Mestinya kita ya, Quran nggak ada gitu kan. Kita berarti tidak memanfaatkan Quran sebagaimana mestinya. Nah, nek Quran ini sampai unek-unek tok, diunek-unek tok, ya, gak dipelajari isinya. Itu podo ambek hadis riwayat Bukhari dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna min ba'di min ummati", sesungguhnya sepeninggalku nanti umatku yaqra'unal Quran, baca Quran la yujawizu manakhirahum. Oleh baca Quran ini tidak melewati tenggorokan. Berarti apa? Di bibir tok, nggak pernah dipikir di sini, akhirnya nggak masuk ke tenggorokan, nggak masuk ke hati. Loh, prosesnya begitu, ya. Lah kalau begini ini adalah hum yakhrujuna minad din kama yakhruju samu minar ramiyah. Mereka itu keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Ya, tsumma la yauduna bi, kemudian tidak kembali lagi kan. Hum sarul khalqi, itulah sejelek-jelek makhluk, wal khaliqati, dan sejelek-jelek perilaku. Rawahul Bukhari, naudzubillah. Banyak orang yang begitu. Banyak apa ndak? Pemane cuma lagi wis. Ya, masuk ngene. Quran gak untuk gitu. Quran dibaca, dipahami dia. Karena fungsi Al-Quran hudan, sifat, rahmat, ya, furqan, bayina, nur. Mestinya kan begitu. Itu fungsi-fungsi Al-Quran. Nah, coba sekarang pengaruh di dunia sekarang bagi orang yang jauh dari Al-Quran. Coba sama lihat surat Toha surat 20 ayat 124, 125, 126. Wa may a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Surat Toha surat 20 ayat 124, 125, 126. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Oh, alhamdulillah. Terus? Berkatalah ia, ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat. Apa kata Allah? Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kamu, maka kamu melupakannya. Dan begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan. Yo, nanti di akhir gak direken Gusti Allah jangan sulo. Pola kene ono ayat disampaikan gak meratekno gak direken. Kadang-kadang saya kalau ada jamaah ngaji ngantuk ku tak antum wadai kacamata ya. Mosok diwacana Quran ngene iso ngantuk. Cik lengger sih. Iya, saya kadang-kadang di daerah Tulangan yang ngaji ya. Kacamata tak coblong ini. Tak uncal dong ini. Cek kaget marang ngono kapok. Ya, lho saya ini kan lihat orang ngaji biasa ini kan ya senden-senden gini Pak ya. Saya dulu waktu di NU ya ngono. Ngaji senden-senden ngono. Kene ngotot ngono ngantuk. Begitu saya muni Al-Fatihah melek. Soalnya jangan ono panganan. Ya, saya sudah pengalaman ngene. Saya di Masjid NU pengalaman saya sudah mulai kuliah itu ya mulai 71, 72, 73 sampai 78 nggak salah. Itu ya ngisi di pengajian-pengajian ini. Cuma kan dulu. Ya, makanya saya di Baan apal di Baan. Manakib Tuamba. Ya. Ya, ya soalnya ya apa jadi garuh ya apa. Saya dulu enjane gini setelah pulang dari Renjoso 8 tahun sana, saya ke YN enjene agama gak koyo wong NU lengkap temenan iki. Ngene ana bundungane, ngene ana dungane, kenduren ana ngene, wah lengkap piye. Ya tapi banyak kan orang begitu ya Pak. Nah, saya sekarang kan di rumah di masjid saya itu ya seperti orang nang masjid saya kayak kawani kayak mlebu apa nih. Pernah adik saya itu punya hajat walimah, wis dekene masjid ae. Diundang di masjid ada 20 orang enggak datang, soalnya wedi mlebu masjid saya itu. Bekne diarani kayak ono apa ning ngono. Soalnya kan enggak umum.
Ya. Nah, gak umum memang saya memang tidak umum, saya nggak takon umum saya ngomong bener saya. Ya, ngajak kebenaran. Nah, jadi kalau kita mau Quran karena arti ini itu salah. Sampai tahun 55 masuk kaeling. Tombo ati lima warnane maca Quran dengan sak maknane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu pengajane Pak Soleh tekan ono. Loh, saya kan ngajinya ya begitu. Ya. Ya. Nah, tapi dulu yang namanya dianu ya yes jenenge ono Joso ya. Teman saya sini mentian gini sama Mahfud Mbut dadi opo saiki karo aku. Ya. Ya, itu kan jadi memang ngaji ini dulu memang begitu. Tapi alhamdulillah ya ngaji di Joso ya akhirnya pinter maca kitab gondol. Nah, kitab saya ngaji kitab saya mesti gondol. Tafsirnya gondol. Ya, gak tafsir jenggot. Dan saya jenggot itu ngerti maknani cara Jawa itu. Ya. Nah, di sini jadi kita tidak boleh begitu, Pak. Qurannya harus kita coba doa kita ya mestinya kepada Allah. Ya Allah, Allah menjadikan Quran fid dunya qarina. Ya Allah, jadikan Quran di dunia sebagai teman dekat saya. Wa fil qabri mu'nisa. Jadikan Quran di kuburan yang menjadi menghibur hati saya. Wa fi yaumil qiyamati hujjata wa syafi'a. Jadikan Al-Quran di hari kiamat sebagai pembela saya dan penolong saya. Ya, wa alan nari sitra wa hijaba. Jadikan Al-Quran sebagai benteng dari api neraka. Wa ila suratil mustaqim nuro. Jadikan Quran di suratul mustaqim sebagai cahaya. Wa ilal jannati rafiqo. Dan kepada di surga nanti temanlah di Al-Quran ini. Mestinya begitu. Pernah doa begitu, Pak? Apa? Iya. Sampai kemarin saya waktu di Masjid Akhir kan saya tanya, apa sampai nek iso kalau sholat malam itu ya, sholat malam itu sujudnya itu setiap sujud itu sampai tambah doa tapi bahasa Arab semua doanya, tidak boleh cara Jawa. Ya. Kan sujudnya kalau tahajud dengan witir kan paling enggak 22 kali. Itu sujud setiap sujud apa pembukaan doa. Setelah baca sujud, baca doa. Nanti kedua, karena apa? Perintah Nabi. Karena Rasulullah SAW mengatakan, wa amma fi rukuk fa'adzimu rabbak. Rukuk agungkan Tuhanmu subhanahu rabbil azim. Wa amma fi sujud, ada waktu sujud ya faqaminun ayyustajaba lakum. Nyata sekali doamu dikabulkan. Fa'aksiru fi doa, perbanyak doa di waktu sujud. Nah, terus nanti yang terakhir saya tanya, apa? Doa terakhir adalah doa sapu jagat. Apa itu katanya doa sapu jagat? Kelala. Jadi jangan Rabbana atina fid dunya itu umumnya wong sapu jagat. Kalau saya mengatakan sapu jagat ini sama lihat di Riyadhus Shalihin. Tidak tulisnya sak terjemahannya tapi saya nulis pakai budal mang. Tak tulis ini. Ini doanya ini, meribon doanya Rasulullah. Jadi semua kebaikan yang diminta Rasul saya minta. Semua perlindungan keburukan yang diminta oleh Rasul, saya juga minta perlindungan. Ini doanya ini. Ini doa sapu jagat. Sampai maca Robbana, ini gak katut, tapi sampai maca iki Robbana katut. Ya, wong doanya. Ini adalah hadis. Ini riwayatnya kan ada seorang sahabat, ya Rasulullah, sampai nek ndonga kok cike Rasulullah. Saya gak mentas ngapal. Kamu gak mentas ngapal doa saya. Gampang. Kamu tak urui ya. Kalau mau berdoa seperti doa yang ini, kamu berarti sama dengan ngeribon doa saya semua. Oh iya Rasulullah. Nah ini saya tulis. Ya. Makanya saya biasanya kalau waktu di sekolah itu ada yang jurutik saya sendiri. Itu makanya saya terjebak di tulis Arab, tak tulis Arabe, terjemahan yang ngetik ini sih gak iso ngetik aku ya. Ini gak iso ngetik, dadi iki engko sapa sing anu, sampean contoh ya. Wong kari ngene doae kok. Ya. Ya. Artinya kan ngeribon seluruh doa Rasul yang pernah diminta kebaikan diminta Rasul kita minta, semua keburukan yang diminta perlindungan oleh Rasul kita pun juga minta. Nah itu jadinya ngeribon dengan Rasul. Ya, nah inilah mestinya begitu. Oleh karena itu kita sebagai orang beriman cobalah Malik berusahakan mendekat karena nanti akan saya bacakan hadis begini. Ya, hadis ini dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, Rasulullah SAW bersabda, qaribu wasaddidu.
Artinya sederhanalah kamu dalam beramal, wasaddidu, istiqomahlah kamu beramal. Terus di belakangnya Rasulullah mengatakan, ya, apa kata beliau? Wa'lamu, ketahuilah. Ya, ketahuilah bahwa apa? Layan jua ahadum minkum bi amali. Tidak seorang pun di antara kamu yang selamat karena amalnya. Jadi Rasulullah mengatakan, sederhanalah kamu beribadah, istiqomahlah kamu berada, ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada seorang pun di antara kamu yang selamat di akhirat karena amalnya. Ya Pak? Tidak seorang pun di antara kamu di akhirat nanti selamat karena amalnya. Terus sampai sahabat, qalu ya Rasulullah, ya, wala anta ya Rasulullah, sampai juga begitu Rasulullah, wala ana. Saya pun juga begitu. Illa ayataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadlin. Kecuali Allah menutupi rahmat Allah dan karunia-Nya. Kalau tidak ada karunia dan rahmat Allah, saya tidak bisa selamat di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku amale sing jwangkep lengkap tok. Iki amale arang-arang titok ngene ya apa selamat. Ya. Kemudian kan Nabi memuat dalam hadis ada orang yang beribadah 500 tahun, enggak pernah maksiat. Nanti di akhirat otomatis kan masuk surga. Cuma perintah Allah kepada malaikat, ya malaikat, adkhiluhul jannata birahmati. Masukkan dia ke dalam surga karena mendapat rahmatku. Enggak mau masuk. Maksud aku ibadah 500 tahun gak cocok. Kok gak iso selamat gara-gara mosok ibadah sakmono. Diulang sampai 2 kali. Ya malaikat, adkhiluhul jannah birahmati. Masukkan dia ke dalam surga karena rahmatku. Kok ngomong ini, masukkan ke dalam surga karena amalnya, budal. Iki gak ya. Nah, terus apa kita ini? Amalnya apa kita ini? Jadi tidak ada seorang pun di antara kamu yang selamat karena amalnya, kecuali karena rahmat Allah dan karunia-Nya. Nah, sekarang masalahnya nanti jangan digunakan gini. Aku masih gak sembahyang oleh rahmati Allah ya mlebu swarga ya. Itu nanti dulu ono ketentuane. Coba sekarang rahmat Allah itu dekat kepada siapa? Bisa dibaca surat 6 ayat surat 7 ayat 56. Surat 7 ayat 56. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut, tidak akan diterima, dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Sampean kelihatannya enak, muksinin bahasa Arab. Padahal Islam yang tertinggi itu adalah ihsan. Coba kalau kita lihat cerita bagaimana Umar bin Khattab menceritakan ada satu hari datang seorang yang bajunya putih, rambutnya hitam, kemudian duduk di depan Rasulullah, kedua tangannya ditumpangkan di paha Rasulullah, di lutut, kemudian setelah itu baru ngomong. Lah orang-orang ngomong, sopo sing mangrek mlebu ni gak ero, liwat endi gak ero, itu nggak tahu orang. Akhirnya lalu dia tanya, begitu meletakkan tangannya di paha Rasulullah, langsung, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Beritahukan saya Muhammad tentang Islam. Jawab sama Rasul, al-Islamu an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumma Ramadan ya wa tahujjal baita in istata' ila sabila. Langsung orang tadi mengatakan shadaqta ya Muhammad. Benar Muhammad. Loh, orang heran. Iki takon kok benerno. Mesti kok takoni gak ero, iki takon benerno. Nah, akhirnya pertanyaan kedua. Ya Muhammad, akhbirni anil iman. Beritahukan kepada aku Muhammad tentang iman. Apa iman itu? Dijawab oleh Rasul, antuk al-iman wa antuk min billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Shadaqta ya Muhammad. Benar kamu Muhammad. Tambah heran ngomong. Akhirnya pertanyaan ketiga, akhbirni anil ihsan.
Beritahukan kepada saya Muhammad, apa ihsan itu? Nah, ini yang paling mahal ini. Ihsan, jawab Rasul, al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Ihsan itu kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Tapi kalau kamu tidak melihat Allah, yakinlah Allah melihat kamu. Orang tadi mengatakan, "Shadaqta ya Muhammad." Benar kamu Muhammad. Ini kan orang-orang sing ngrungokno gak ngono wong iku mang tekon di dalane kok mau rambutnya putih, rambutnya wireng, klambine putih. Takon tapi benerno. Sampai 3 kali. Akhirnya yang keempat tanya lagi, "Ya Muhammad, akhbirni anis sa'ah." Coba beritahukan kepada saya Muhammad, kapan kiamat ini? Dijawab oleh Nabi, "Mal mas'ul bi a'lama minas sa'il." Sing ditakoni ambek sing takoni padha karo. Bener sih. Nabi ya gak ero, malaikat ya gak ero. Oh, nek gak ero Muhammad, akhbirni an amaratiha. Tunjukkan kepada saya apa tanda-tanda hari kiamat. Nah, tanda-tanda hari kiamat diantaranya antalidal amatu rabbataha. Kalau ada seorang budak melahirkan majikan. Apa seorang budak melahirkan majikan? Maknya jadi buruk. Iya. Maknya jadi bono. Soalnya apa? Ini biasanya anak nom-nom sekolah nggak usah bone kota, mari ngono akhirnya beli rumah di kota. Nggak ibune bu, ambek bapak wis sampe nang ono kono wis, ono oma wis gak soro-soro, ono lapo ya kono kadang-kadang sampe canda arek-arek, ngumbah-umbah titik-titik, ya kan dikongkon buruh akhirnya. Lo kan gitu, itu buruh. Nah setelah cerita itu selesai, akhirnya falabistu malian berhenti sejenak, hapus hilang orang itu, keluarnya di mana ndak tahu. Akhirnya Umar ditanya oleh Rasulullah, "Ya Umar, atadri man Israil? Kamu tahu siapa yang tanya tadi?" Terus Umar menjawab, "Allah wa Rasulullah. Allah dan Rasulnya yang paling tahu." Oh, Rasulullah menjawab, "Huwa," yang tadi orang itu, "Zaka Jibril." Itu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu Jibril mengajarkan kamu tentang agama kamu. Jibril man. Enggak tahu. Itu kan dimuat oleh Sahih Muslim di situ. Ya. Lah, oleh karena itu kita ini Pak ya, tingkat Islam tertinggi itu ihsan. Pertama Pak, Islam apa iman? Islam ya. Islam. Ya, sana kalau kita lihat surat Hujurat ayat 14 itu kan qala al-a'rabu amanna walakin qulu aslamna walam yadkhulul iman fi qulubikum. Surat 49 ayat 14. Berarti itu yang dulu itu Islam. Surat 49 ya, ayat 14 apa? Orang-orang Arab Badui itu berkata, "Kami telah beriman." Ya, terus? Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman." Ya, baru kamu Islam. Tetapi katakanlah, "Kami telah tunduk." Tunduk Islam berarti. Terus? Karena iman itu Belum masuk ke dalam hatimu. Ya. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, Dia tiada akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu. Ya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi lihat ayat itu yang dahulu itu adalah Islam. Karena orang Badui mengatakan, datang bergegas-gegas mengatakan, "Ya Muhammad, qad amanna, kami iman." Belum iman kamu. Walakin qulu aslamna, kamu baru Islam. Karena apa? Walam yadkhulul iman fi qulubikum. Allah iman belum masuk dalam hatimu. Kalau iman masuk dalam hatimu, jangan khawatir, semua pahala mesti diberikan oleh Allah. Itu. Nah, ini berarti orang itu Islam, baru kedua iman. Setelah iman, yang tertinggi itu ihsan. Makanya penghuni surga itu mesti muhsinin. Ya, muhsin itu orang yang ihsan. Itu tadi kan inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin di surat Al-A'raf 56 tadi. Sesungguhnya rahmat Allah itu qaribun, menggunakan apa? Ya, ini kata-kata takkid. Jadi qarib artinya sangat dekat dengan orang-orang muhsinin. Siapa muhsinin? Coba kita lihat, penghuni surga kan di samping takwa muhsin. Surat 51 ayat 15, 16, 17.
15, 16, 17. Itu mesti ada di dunia ya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air Ya. sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka Yes. oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Nah, itu muksinin. Muksinin itu tertinggi misalnya. Orang kalau perasaannya itu selalu diawasi Allah, di mana-mana itu terikat dalam hatinya, merasa diawasi Allah, itu namanya ihsan, muksin orangnya. Makanya muksin itu tertinggi. Nek wong Islam, mukmin belum tertinggi. Jaminan selamat belum. Tapi kalau sudah muksinin itu sudah di atas. Nah, itulah yang penting kita itu sekarang. Makanya sabda Nabi tadi, qoribu wasadidu, sederhanalah kamu, istiqomalah kamu. Tidak ada seorang pun di antara kamu yang selamat karena amalnya, termasuk sampai Rasulullah wala ana, saya pun juga begitu, kecuali Allah menaungi dengan kasih sayangnya dan rahmat dan karunia-Nya baru. Makanya kalau saya itu ngajarkan di masjid, ya di masjid saya kan dulu anak corona gak kenal masker, tidak ada masker. Maskernya cukup hadis di Riyadhus Shalihin, kalau tidak salah halaman 311 sebelah kiri di atas. Itu satu hadis, itu saya bacakan itu. Coba ini karena ada musibah seperti ini, saya bacakan untuk booster ya, booster termasuk vaksin yang ketiga ya. Jadi dari Abu Hurairah riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Wa mastama qaumun fi baitin min buyutillah." Tidak ada satu kaum yang berkumpul di antara rumah-rumah Allah, berarti di masjid. Kumpulnya apa? Yatluna kitaballah wa yatadarusuna bainahum. Mereka membaca ayat-ayat Allah dan mempelajari isinya. Tidak ada kecuali 4 ini jaminan. 1, anzalat alaihimus sakinah. Allah menurunkan ketentraman dalam hatinya. Orang hatinya tentram, imunnya tinggi. Dokter pakaiannya ABD wis anu ngono masih mencapai 751 yang meninggal seluruh Indonesia selama Covid ini. 751. Gak maskeran. Masker ABD ya. Apa? Alat pelindung diri. Wis dipasang ngono, tapi ketir-ketir akhirnya kena. Karena ketir-ketir. Loh, kalau Allah menurunkan sakinah, ketentraman itu dalam hatinya. Ya, Allah menurunkan anzalat sakinah ta'ala qulubil mu'minin liyazdadu imanan. Jadi Allah menurunkan ketentraman ke dalam jiwa orang mukmin agar mereka semakin tambah imannya. Jadi satu adalah apa? Ditutupi oleh sakinah. Yang kedua, hafat humul malaika. Malaikat mengelilingi mendoakan. Nah, doa malaikat nanti bisa dilihat surat Mukmin atau surat Ghafir atau surat 40 ayat 7, 8 dan 9. Ya. Alladzina yahmiluna al-arsha man haulahu. Surat 40. Ayatnya 7, 8, 9 itu malaikat berdoakan. Jadi ada kajian-kajian ini malaikat berdoakan. Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat-malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya. Ya. Dan mereka beriman kepadanya. Yes. Serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman. Ya. Seraya mengucapkan, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Ya. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat. Ya. Dan mengikuti jalan Engkau. Ya. Dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala. Nah, itu ayat 7, ayat 8. Ya Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka. Ya. Dan orang-orang yang soleh di antara bapak-bapak mereka. Ya. Dan istri-istri mereka. Dan keturunan mereka semua. Ya. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Nah, satu lagi. Dan peliharalah mereka dari balasan kejahatan. Ya. Dan orang-orang yang Engkau pelihara dari pembalasan kejahatan pada hari itu, maka sesungguhnya telah Engkau anugerahkan rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang besar. Subhanallah, ini malaikat lah. Seorang tanya,
Loh, malaikat memikul aras dan sekelilingnya. Lah sekarang berapa sih luasnya aras? Seberapa aras itu? Nah iya, ayat kursi jawab, wasi'a kursiyyus samawati. Berarti seluruh malaikat sudah diberitahu sama Jibril. Saudara, ini saya tadi dipanggil oleh Allah. Saya suruh mencintai orang-orang yang hadir di pengajian-pengajian di rumah Allah di muka bumi. Saya sudah sampaikan kabar gembira kepada mereka. Tuh, enak kabar gembira ngono. Nah, masuk malaikat ngasih kabar gembira, cik wedi ambek Covid. Wong Covid cilik gak ketok ae. Nah, Covid itu jenenge ana sing duwe. Nek disemprot mesti dikandani dhisik ambek Gusti Allah. Kon meneh disemprot kantormu munggah. Ana ndukur mari semprot-semprot baru wis mari mudhun. Makanya kantor pengadilan, kantor opo di Jakarta, barisan DPR ya ngono. Ya, gak ngerti nek iku Covid ana sing duwe. Nek dikon munggah kan semprot, munggah ngene ae. Ya, mari ngono baru mudhun. Lah sekarang kalau sudah malaikat mengelilingi, mosok kate cip mlebu ae. Enggak masuk malaikat siapa Covid-nya. Nah, yang ketiga, wa ghasyiyahum rahmah, ditutupi dengan kasih sayang Allah. Subhanallah. Tutupi kasih sayang Allah. Dan yang keempat, wa dzakarallahu fi man indah, orang itu menjadi viral di langit. Enak ya jane. Makanya itu keyakinan saya sampai ada daerah Tebel sana, ada yang ngaji ke saya. Saya Pak Ustaz pertama takut masuk sini. Boleh apa? Saya pernah masuk masjid diusir sampai wong boleh gara-gara gak maskeran. Saya ini masjid ngene Pondok Mutiara. Itu jamaahnya wong sugih-sugih tok ini. Saya Jumat pertama ke sana. Saya mohon maaf Pak ya, saya gak biasa maskeran. Gak enak nih maskeran aku. Nanti saya masuk sendiri gak maskeran. Saya khotib di situ. Ya. Nah, khotib di situ. Arang ngono, lho Ustaz, ya lho aku nek ngaran maskeran begini. Orang itu kan mengeluarkan O2 apa C2? Apa? Nah, CO2. CO2 itu bahaya. Ditokno. Nanti ditampani karo tumbuh-tumbuhan. Nah, tumbuh-tumbuhan ngetokno sesuatu yang mahal. Nah, ditok untuk anak gini, bundeli. Itu kan sama dengan begini nanti. Rasulullah SAW mengatakan, apa kata Rasulullah? La tatanafas fil ina. Kon aja nyebul nang ngene ngombe. Itu misalnya ada minum yang panas, aja disebul, kailo, itu malah penyakit. Lah iki saya ngene maskeran gak gelem aku. Saking nek ngene embong-embong nggawa montor, ya tak tutup ngene tok ae. Nek polisi tak unggahno. Ya. Soalnya itu bang repot-repot itu tuwek gak ngerekenan lho. Gak ngono aku ya ro ilmune, tapi aku gak yakin temenan. Ya, lah dokter sampai sekarang kemarin laporannya ID itu 751 yang meninggal. Iku yo maskeran, yo rapet sembarang kalir. Tapi saya hanya ingat begini, ingat surat 6 ayat 17, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Wa iyyamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa itu? Surat 6 ayat 17. Jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan Dia sendiri. Ya. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Oh, jadi itu keyakinan saya begitu. Saya juga doa kepada Ya Allah, lindungi kami keluarga jamaah-jamaah ini dari bencana yang selama ini tidak ada yang bisa menghilangkan kecuali Engkau ya Allah, karena Engkau mengatakan kasifat durri, 2 tempat ya Allah, di surat Nur di surat 6 ayat 17 dan surat Yunus 107. Saya yakini begitu, saya doa minta kepada Allah. Alhamdulillah sampai buyar corona wis gadek masker-maskeran. Alhamdulillah di jamaah saya tidak ada yang kena satu pun. Nah, ya biasa pilek kena ya, tapi gak sampai anu. Nah, jadi saya nyikapi bencana-bencana ini, saya berpegang pada bagaimana janji Allah di Al-Quran. Karena Allah janji begitu, saya yakini. Wis kadek meleset. Sama mari adane dungane apa? Inna kala tukhliful. Allah kan tidak nyalain janji. Ya itu masalah keyakinannya pun enggak. Kalau enggak yakin ya mesti ae gak mandi. Ya. Makanya jarene ngene kitab Jurumiyah, wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Semua yang tidak yakin enggak manfaat. Makanya kalau keyakinan kita yakini manfaat, kalau enggak ya karena manfaatnya. Ya.
Kaleleng sing ngaji ngene jurumia wa kullu malam ya takid lam yantafil anas alana dujana ayujirona minaria untuk afan ujurona. Itu biasanya di pondok-pondok itu. Ya, jadi Pak ya, yang saya sampaikan penekanan ini tadi adalah mari kita kembali kepada Al-Qur'an, belajar. Sisa-sisa umur mari kita menyatu dengan Al-Qur'an, keluarga kita, anak-anak kita diajak untuk menyatukan diri dengan Al-Qur'an. Karena kecil-kecil harus, ya saya itu di rumah saya biasanya ada cucu saya 11 sih. Nek adik beriku datang, berarti maca Quran sih, maca Quran. Jadi anak SD kelas 2, kelas 3 maca Quran mereka Quran iki kasih uang. Ya, tapi seneng nih. Tapi supaya biasa gitu. Jadi lulus SD, wis maca Quran lancar wis, buka-buka dhewe. Nah, itu jadi mari kita ajarkan anak kita karena bagaimana Quran nanti adalah menjadi korin kita di akhirat, bahkan di Siratal Mustaqim nanti Quran jadi nur seperti yang dijanjikan Allah di dalam surat apa ya? Kalau Quran nur itu adalah surat Nisa ayat 174. Ya, jadi Al-Qur'an sebagai nuran mubina. Ya, Nisa 174 hampir berakhir. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang Al-Quran. Ya itu, jadi Al-Quran nur. Nanti di Siratul Mustaqim ada nur itu. Kalau tidak dikawal nur, gak bisa selamat di akhirat. Nanti ada orang-orang munafik yang nggak seneng Quran, nanti juga gitu. Ya, begitu nanti orang mukmin berjalan di Siratal Mustaqim, dikawal cahaya sebelah kanan, sebelah depan. Nanti orang munafik bongong-bongong, cowok, aku entenono, aku ngampung cahaya nih, gak iso balik omale nang donya kono, golek dhewe kan cahaya. Nah, itu karena di dunia tidak mau cahaya Al-Quran, akhirnya sana nggak dapat. Ya, nah, itu saja kajian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu membuka hati kita dan anak keluarga kita untuk selalu hidup bersama Al-Quran, karena hidup dengan Al-Quran itulah kebahagiaan yang sesungguhnya di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.